wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Yusreni dan didampingi dengan rekan saya Devi Ramasari. Kami dari kelompok 2 akan membuat sebuah video pembelajaran dengan tema landasan dasar dan Tujuan pendidikan Islam. Nah, tugas ini merupakan tugas setengah semester untuk memenuhi daripada mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dengan dosen pengampu, dosen Ahmad Fadil MPD. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman semua, baiklah di video kali ini kelompok 2 akan membahas materi tentang landasan dasar dan tujuan pendidikan Islam. Jika teman-teman ingin tahu seperti apa materinya, materi ini akan menarik sekali. Nah, maka dari itu jangan lupa teman-teman menyaksikan video kami dan jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe ya. Baiklah, ini dia video penjelasan. Sekarang kita memasuki materi yang pertama, yaitu landasan dasar pendidikan Islam. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwasannya pendidikan adalah aspek terpenting dalam kehidupan manusia. Melalui pendidikan Islam, individu dapat memahami nilai-nilai, tujuan, serta fungsi pendidikan Islam dan bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, menurut Abdul Munir Mulkan, pendidikan Islam adalah salah satu kegiatan atau suatu kegiatan akal potensial menjadi akal aktual atau diperolehnya pengetahuan baru tentang keislaman. Baiklah, jadi landasan-landasan pendidikan Islam terbagi dalam 4. Yang pertama itu ada Al-Quran sebagai sumber utama. Yang kedua ada hadis sebagai pedoman. Yang ketiga ada ijma atau kesepakatan. Dan yang keempat ada kias atau analogi. Berikut kita bahas pembahasannya. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu adalah Al-Quran sebagai sumber utama. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga merupakan anugerah terbesar bagi umat Islam karena sangat berguna bagi kehidupan manusia. Nah, fungsi Al-Quran diantaranya adalah sebagai referensi utama dalam pendidikan Islam. Apapun yang direpresentasikan dalam pendidikan Islam harus berlandaskan Al-Quran. Baiklah, kita memasuki materi yang kedua, yaitu hadis sebagai pedoman. Nah, jadi hadis ini merupakan sumber hukum Islam yang kedua. Maka dari itu hadis mempunyai fungsi sebagai penguat serta memperjelas persoalan-persoalan yang terdapat dalam Al-Quran. Hadis juga selain sebagai penjelas dan sebagai pengatur, dia juga mempunyai fungsi yaitu sebagai menjawab persoalan-persoalan yang terdapat dalam Al-Quran. Baiklah, kita memasuki materi yang ketiga, yaitu adalah ijma atau kesepakatan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya ijma adalah sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan Al-Hadis. Maka dari itu, ijma yaitu adalah kesepakatan atau kebulatan tekad tentang suatu persoalan atau permasalahan tentang suatu masalah. Baiklah, kita akan memasuki materi yang keempat, yaitu adalah kias atau analogi. Nah, jadi itu kejadian yang tidak ada hukumnya dengan suatu kejadian yang ada hukumnya karena persamaan dan juga ada sebab-sebabnya. Nah, mungkin teman-teman, itu adalah 4 landasan utama dalam pendidikan Islam. Yang pertama tadi ada Al-Quran sebagai sumber utama, yang kedua tadi ada hadis sebagai pedoman, yang ketiga tadi ada ijma atau kesepakatan, dan yang keempat tadi ada kias atau analogi. Baiklah, materi selanjutnya tentang tujuan pendidikan Islam akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Tujuan pendidikan Islam merujuk pada sasaran atau tujuan utama dalam proses pendidikan yang dijalankan dalam konteks agama Islam. Tujuan ini mencakup berbagai aspek seperti pendidikan moral, spiritual, dan intelektual yang diselaraskan dengan nilai-nilai dan ajaran agama Islam. Tujuan pendidikan Islam memiliki beberapa aspek utama, antara lain yang pertama ada peningkatan ketakwaan. Tujuan utama pendidikan Islam
dalam membentuk individu yang lebih taat dan bertakwa kepada Allah. Pendidikan Islam membantu individu untuk memahami ajaran agama, ibadah, dan moralitas. Yang kedua, ada pengembangan akhlak mulia. Pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk karakter yang baik dan mulia. Ini mencakup sifat-sifat seperti jujur, adil, sabar, dan kasih sayang. Yang ketiga, ada pengembangan ilmu pengetahuan. Pendidikan Islam tidak hanya terbatas pada aspek agama. Ini juga mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan alam, matematika, dan sejarah. Yang keempat, ada pembentukan individu yang bertanggung jawab. Pendidikan Islam mengajarkan tanggung jawab sosial dan kemanusiaan. Individu diajarkan untuk peduli terhadap kebutuhan masyarakat dan membantu yang membutuhkan. Kelima, ada mempromosikan keadilan sosial. Pendidikan Islam juga mengadvokasi prinsip keadilan sosial, termasuk dalam distribusi kekayaan dan perlakuan terhadap sesama individu tanpa memandang latar belakang atau status sosial. Yang keenam, ada peningkatan kualitas hidup. Pendidikan Islam bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat secara keseluruhan, baik dalam aspek spiritual maupun materi. Yang ketujuh, ada pengembangan pemimpin yang berkualitas. Pendidikan Islam juga bertujuan untuk melahirkan pemimpin yang berintegritas dan mampu memimpin masyarakat dengan bijaksana. Tujuan pendidikan Islam dapat berbeda-beda, tergantung pada konteks dan pendekatan yang diambil oleh lembaga atau individu yang memberikan pendidikan tersebut. Tujuan pendidikan Islam telah menjadi subjek perdebatan dan pemahaman yang beragam di kalangan para ahli. Beberapa pandangan dan definisi tujuan pendidikan Islam oleh para ahli, yaitu yang pertama ada Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah seorang ilmuwan dan filsuf Islam terkenal, memandang tujuan pendidikan Islam sebagai upaya untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang alam semesta dan hubungan manusia dengan Allah. Baginya, pendidikan harus memfasilitasi pencerahan spiritual dan pemahaman filosofis. Yang kedua, ada Al-Ghazali. Al-Ghazali adalah seorang teolog dan filsuf Islam, mengemukakan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah membentuk individu yang memiliki ketakwaan dan akhlak yang mulia. Pendidikan harus membantu individu memahami prinsip-prinsip agama dan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga ada Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah seorang serajawan dan filosof, melihat pendidikan Islam sebagai alat untuk mempertahankan peradaban. Tujuannya adalah menghasilkan individu yang berkontribusi pada kemajuan masyarakat dan memahami prinsip-prinsip sosial dan ekonomi Islam. Yang keempat ada Al-Farabi. Al-Farabi adalah seorang filsuf Islam, berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam adalah menciptakan masyarakat yang adil dan beradab. Pendidikan harus membentuk individu yang berkomitmen pada etika sosial dan memahami pentingnya kebijaksanaan dalam pemerintahan. Yang kelima, ada Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ibnu Qayyim adalah seorang cendekiawan Islam yang menekankan tujuan pendidikan Islam dalam membentuk karakter individu. Tujuannya adalah menghasilkan individu yang memiliki akhlak baik, taatan kepada Allah, dan pengetahuan yang bermanfaat. Yang keenam, ada Muhammad Iqbal. Iqbal adalah seorang pemikir dan penyair Muslim yang menekankan pentingnya pendidikan dalam membangkitkan semangat dan kesadaran umat Islam. Tujuannya adalah membentuk individu yang memiliki pemahaman agama yang kuat, intelektualitas, dan semangat perubahan sosial. Nah, perlu dicatat bahwa definisi tujuan pendidikan Islam dapat bervariasi tergantung pada pandangan dan pemahaman masing-masing ahli, serta konteks historis dan kultural di mana mereka beroperasi.
Terlepas dari perbedaan pendapat, tujuan utamanya adalah memadukan ajaran agama Islam dalam pengembangan intelektual, moral, dan sosial individu untuk mencapai kesejahteraan individu dan masyarakat. Sekian video pembelajaran dari kami. Semoga videonya dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.